Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Putri dari Akuntansi S1 kelas C, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengantar ekonomi, yaitu teori produksi. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih produksi itu. Produksi itu sendiri merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang ataupun suatu jasa dengan tujuan untuk menambah nilai guna dari barang atau jasa tersebut. Nah, dalam teori produksi terdapat 3 jenis macam produksi. Yang pertama ada produksi total atau total produk. Nah, produksi total ini merupakan banyaknya produksi yang dihasilkan perusahaan menggunakan faktor produksi yang ada. Yang mana sajakah yang termasuk dengan faktor produksi? Nah, menurut Griffin, faktor produksi ini terdiri atas 5. Yang pertama ada labor atau tenaga kerja, yang kedua ada sumber daya fisik, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kewirausahaan, dan yang kelima ada sumber daya informasi. Nah, produksi yang kedua yaitu produksi marginal atau marginal produk. Marginal produk atau MP ini merupakan tambahan produksi karena penambahan satu unit faktor produksi, misalnya saja labor atau tenaga kerja. Nah, karena dia merupakan tambahan satu unit dari faktor produksi, maka rumus MP ini adalah turunan dari TP atau turunan dari total produk. Produksi yang selanjutnya yaitu produksi rata-rata atau average produk. Average produk ini merupakan rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Dari pengertiannya saja dapat ditarik kesimpulan bahwa rumus dari AP ini merupakan TP dibagi dengan L atau labor sebagai input produksi dalam hal ini. Selanjutnya ada juga istilah dalam teori produksi yaitu elastisitas produksi. Elastisitas produksi ini merupakan presentase yang menunjukkan adanya perubahan output karena adanya perubahan input perusahaan. Untuk lebih mengetahui mengenai teori produksi, ada baiknya jika kita mengetahui mengenai grafik fungsi produksi. Grafik fungsi produksi ini seperti yang terpampang pada layar, terdapat 3 macam garis karena ada 3 macam produksi dalam teori produksi. Garis berwarna biru merupakan TP atau total produk, garis berwarna merah merupakan marginal produk, dan garis yang berwarna hijau merupakan average produk. Nah, dalam grafik produksi ini terdapat 3 macam tahap secara umum. Tahap pertama yaitu tahap di mana TP naik dan diikuti dengan MP juga naik, yang artinya penambahan input di perusahaan itu masih terbilang efektif. Tahap yang kedua yaitu tahap di mana TP naik hingga titik maksimum, sedangkan MP itu mengalami law of diminishing return atau hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Jadi dia berkurang sampai dengan titik 0. Lalu selanjutnya ada tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini yaitu tahap di mana TP itu juga menurun, diikuti dengan MP yang menurun hingga skala negatif. Makanya pada tahap 1 dan 3 disebut dengan tahap irasional. Mengapa? Karena pada tahap 1 TP itu naik tapi belum menyentuh titik maksimum. Dan pada tahap 3 tentu saja irasional karena penambahan input di perusahaan itu malah bisa jadi mengakibatkan kerugian karena TP-nya malah menurun. Nah, tahap 2 ini disebut dengan tahap rasional karena penambahan input itu efektif karena TP mencapai titik maksimumnya. Dan selanjutnya yaitu mengenai contoh fungsi produksi, di mana Q sama dengan 15x kuadrat dikurangi dengan x pangkat 3. Nah, kita cari berapa penggunaan input pada saat A. Yang pertama itu MP maksimum dalam kurung inflection point, yang artinya MP sama dengan 0. Nah, karena rumus Q itu sama dengan rumus TP, berarti untuk mencari MP kita tinggal turunkan dari rumus Q tersebut. Kita dapatlah MP sama dengan 30x dikurang 3x kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita faktorkan, kita dapat x dalam kurung 10 dikurang x sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akar x-nya, dimana kita dapatkan dua keadaan, x itu sama dengan 0, dan yang kedua sama dengan x dikurang 10 sama dengan 0. Nah, dari persamaan x kedua ini, kita bisa cari nilai x-nya, dan ternyata kita dapat kalau x itu sama dengan 10. Berarti ketika MP maksimum sama dengan 0, input yang digunakan yaitu 10. Nah, untuk AP maksimum, rumus dari Q 15x kuadrat dikurang x pangkat 3 sama dengan 0, kita faktorkan x-nya, kita dapatlah x kuadrat dalam kurung 15 dikurang x sama dengan 0. Kita cari akar-akar x-nya, kita dapat x sama dengan 0, dan yang akar kedua yaitu 15 dikurang x sama dengan 0. Nah, dari persamaan akar kedua ini kita dapat kalau ternyata x untuk AP maksimum itu sama dengan 15. Berarti ketika AP maksimum, input yang digunakan yaitu 15. Lalu selanjutnya untuk TP maksimum. Untuk TP maksimum karena rumusnya itu sama dengan rumus Q, di mana 15x kuadrat dikurang x pangkat 3, berarti kita tinggal masukkan saja dari salah satu input. Nah, dalam hal ini saya memilih input A yaitu input 10, berarti kita masukkan rumusnya 15 dikali dengan 10 pangkat 2 dikurangi dengan 10 pangkat 3. Berarti menjadi 1500 dikurangi dengan 1000 sama dengan 500. Untuk TP maksimum kita dapat hasilnya 500. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada presentasi di layar. Pembahasan selanjutnya dari fungsi Q sama dengan 15x kuadrat dikurang x pangkat 3, yaitu kita ingin cari berapa laba maksimum. Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan. Tahap pertama itu kita cari MP. MP di poin A sudah terpampang, yaitu adalah 30x dikurang 3x pangkat 2. Yang kedua itu kita buat kondisi di mana MP sama dengan input per output, berarti menjadi 30x dikurang 3x pangkat 2 sama dengan 27 per 1. 30x dikurang 3x pangkat 2 per 27, satunya tidak usah dianggap, sama dengan 0. Lalu kita balik agar x kuadratnya itu di depan, berarti menjadi 3x pangkat 2 min 3x pangkat 2 ditambah dengan 30x dikurang 27 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan min dari x pangkat 2, berarti kita kali negatif, hasilnya itu menjadi 3x pangkat 2 dikurang dengan 30x ditambah dengan 27 sama dengan 0. Kita bagi 3, berarti kita dapatkan x pangkat 2 dikurang 10x tambah 9. Nah, kita faktorkan lagi, kita dapat faktornya itu x dikurang 1 dan dalam kurung x dikurang 9 sama dengan 0. Dari keadaan ini kita dapat lagi dua kondisi x, yaitu dimana x dikurang 1 sama dengan 0, yang berarti x itu sama dengan 1, dan x dikurang 9 sama dengan 0, yang berarti x itu sama dengan 9. Berarti kita dapat x itu antara 1 dengan 9. Nah, cara yang keempat yaitu kita turunkan fungsi MP. Berarti kita dapat 30 dikurang 6x pangkat 2. Nah, dari rumus MP aksen itu kita substitusi x antara 1 dan 9. Lalu kita cari yang akan mendapatkan hasilnya negatif. Kenapa negatif? Nah, karena yang kita bahas di sini adalah MP. Sedangkan MP itu kan akan terus menurun sampai skala negatif, makanya kita cari yang hasilnya itu negatif. Ya, kita coba yang pertama itu 30 dikurang 6 dikali 1, karena X yang pertama itu 1, hasilnya itu 24. Nah, percobaan kedua yaitu 30 dikurang dengan 6 dikali 9, hasilnya itu negatif 24. Berarti agar laba maksimum input yang digunakan yaitu 9. Pembahasan selanjutnya itu masih mengenai dengan fungsi produksi. Fungsi produksi kali ini soalnya itu 2x pangkat 2 dikurangi dengan 1 per 3x pangkat 3. Nah, kita dapat fungsi produksi ini sebagai TP, dan untuk MP kita turunkan, maka akan mendapat hasil 4x dikurang x pangkat 2. Lalu untuk AP, fungsi produksi ini kita bagi saja dengan x, maka kita mendapatkan rumus AP yaitu 2x dikurang 1 per 3x pangkat 2. Nah, disitu saya telah buatkan tabel fungsi produksi. Dapat dilihat input total yang saya pilih yaitu 3, dan input variabel itu berurut dari 0 sampai dengan 5. Lalu kita substitusi ke dalam rumus masing-masing TP, MP, dan AP. Contohnya saja untuk TP, rumus TP itu 2x pangkat 2 dikurang 1 per 3x pangkat 3. Misalnya saya ambil yang input 0, berarti 2, 0 pangkat 2 dikurang dengan 1 per 3, 0 pangkat 3, hasilnya itu 0. Untuk lebih memperjelas mengenai perhitungan MP dan AP, di situ saya jabarkan. Misalnya saja MP rumusnya 4x dikurang x pangkat 2, saya jabarkan mulai dari input 0 sampai dengan input 5. Untuk AP juga, di mana rumus AP itu 2x dikurang 1 per 3x pangkat 2, di situ saya jabarkan mulai dari input 0 sampai dengan input 5, hasilnya AP. Dari tabel fungsi produksi dan grafik fungsi produksi dapat ditarik kesimpulan bahwa input yang digunakan ketika TP maksimum yaitu 4, dimana dapat dilihat dalam tabel fungsi produksi TP yang paling tinggi yaitu 10,6. Hasil yang paling tinggi untuk MP adalah 4, dan pada saat keadaan 4 input yang dimasukkan yaitu 2. Lalu input pada saat AP maksimum yaitu 3, dapat dilihat pada tabel kalau hasil AP yang paling tinggi yaitu 3. Pembahasan selanjutnya masih mengenai fungsi produksi untuk mencari laba maksimum. Nah, di sini pada soal ini kita caranya sama seperti secara sebelumnya, yaitu kita tentukan dulu fungsi MP. Fungsi MP di sini itu 4x dikurang x pangkat 2. Selanjutnya kita buat kondisi di mana MP sama dengan input per output, maka kita dapat berarti 4x dikurang x pangkat 2 sama dengan 7 per 4. Kita buatkan menjadi persamaan, maka itu menjadi 4x dikurang x pangkat 2 dikurang 7 per 4 sama dengan 0. Habis itu x pangkat 2 nya kita pindahkan ke depan menjadi min x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 7 per 4 sama dengan 0. Nah, di situ kita kalikan 4, maka menjadi min 4x pangkat 2 dikurang 16x tambah 7. Lalu kita kalikan menjadi negatif agar x pangkat 2 nya itu menjadi positif, maka hasilnya menjadi 4x pangkat 2 ditambah 16x tambah 7 sama dengan 0. Nah, dari persamaan itu kita buatkan faktornya itu kita dapat 2x dikurang 1 dengan 2x dikurang 7 sama dengan 0. Nah, dari situ kita dapat bahwa x itu bisa antara 1 per 2 yang artinya 0,5 ataupun 7 per 2 yang artinya 3,5. Lalu kita cari MP aksen. MP aksen di sini yaitu 4 dikurang 2x. Kita substitusi nilai x nya. X pertama itu yang 0,5, kita dapat hasilnya itu 3, dan yang x kedua itu 3,5, kita dapat hasilnya itu minus 3. Berarti input agar laba maksimumnya itu 3,5.
Pembahasan selanjutnya itu mengenai isokuan. Nah, isokuan ini merupakan kurva yang menunjukkan berbagai penggunaan input yang akan menghasilkan output yang sama. Lalu ada isokos, itu kurva yang menunjukkan penggunaan input yang akan menghasilkan biaya yang sama. Lalu ada isoklan, yaitu kurva yang menunjukkan perluasan produksi yang menghubungkan titik semua tingkat MRTS. Lalu ada expansion path, yaitu garis yang menghubungkan kombinasi input optimal sebagai skala produksi yang meluas dalam kurung titik keseimbangan produsen. Lalu ada MRTS atau Marginal Rate of Technique Substitution. Nah, MRTS ini yaitu mengukur jumlah input kapital atau modal yang dikorbankan per unit input labor atau tenaga kerja yang ditambahkan untuk mempertahankan tingkatan output yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.